follow up sangat penting. Kemarin sudah disetir sedikit ya, bahwa bekerja ke dalam ini bukan satu skill yang baru. Anda cukup menguasai skill dasar, yaitu follow up. Follow up ini skill basic loh ya. Jadi Anda harus tahu bagaimana cara buat daftar nama, buat janji, presentasi, kemudian follow up. Follow up ini sangat penting. Dan kita juga waktu di sesi follow up, kita belajar bahwa di follow up, people skill itu sangat penting. Jadi teman-teman harus mendalami yang namanya people skill. Nah, saya sarankan Anda baca buku. Ada banyak buku, ada buku Les Giblin, ada buku Dale Carnegie, dan Networking Guru juga sudah keluarkan buku People Skill for MLM, ya, dalam bentuk e-book PDF. Anda pelajari people skill yang ada di situ, dan itu sangat penting. Bagian terpenting dari people skill yang Anda pergunakan di follow up adalah Anda jangan berdebat. Jangan pernah berdebat, jangan jadi orang yang menyebalkan. Kita jangan berdebat. Ya, kita setuju aja dengan perkataan dari prospek yang kita follow up, walaupun nggak benar, nggak apa-apa. Karena kita menghindari perdebatan, itu yang paling penting. Kemudian harus banyak uji, banyak senyum, ramah, memuji, bertanya, dan jadi pendengar yang baik. Itu people skill yang penting. Sekali lagi, saya ulangi ya, jangan berdebat. Ini bagian yang sangat penting pada waktu Anda bekerja ke dalam, karena follow up juga penting sekali yang namanya people skill ya. Anda harus jadi orang yang menyenangkan, orang harus suka dengan Anda. Karena kalau orang udah suka dengan Anda, itu sebenarnya setengah jalan, Anda sudah menang di follow up. Ya, apalagi teman-teman, ketika Anda bekerja ke dalam, itu Anda akan ketemu dengan orang-orang yang Anda nggak kenal loh ya, karena Anda menggali daftar nama kan. Kalau frontline Anda atau dari daftar nama Anda sudah kenal, ya kan, sudah akrab mungkin ya. Tapi dengan orang-orang yang Anda gali dari prospek, ya dari daftar nama prospek, itu Anda kan nggak kenal. Nah, bertemu dengan orang yang nggak Anda kenal, Anda harus punya people skill. Anda harus jadi orang yang ramah, memuji, ya, pendengar yang baik, dan sekali lagi jangan berdebat. Jadi orang yang menarik, orang yang menyenangkan, sehingga Anda gampang gali daftar namanya. Ya, jadi people skill sangat penting. Kemudian Anda harus tingkatkan skill ini, skill menggali daftar nama. Kemarin saya sudah bilang, bahkan saya sudah mengatakan bahwa di buku Freedom is Not Free, bab 57, itu ada jurus yang menurut saya jurus yang paling penting. Jurus simulasi 2 menit, yaitu jurus menggali daftar nama, supaya Anda bisa bikin janji dan lakukan presentasi. Ya, jadi dari 15 jurus MLM yang ada di buku Freedom, kalau dipilih satu jurus yang terpenting, saya pilih jurus ini. Jurus menggali daftar nama, itu penting banget. Itu bagian yang sangat penting dari pekerjaan kita sebagai pembangun jaringan. Apalagi bekerja kedalaman. Anda sudah harus sangat expert menguasai yang namanya menggali daftar nama. Ada banyak cara. Ya, bab 57 itu adalah cara favorit saya ya. Cara favorit saya. Jadi selebihnya Anda baca ya buku Freedom is Not Free, ya bab 57. Ya, menggali daftar nama itu ada banyak cara. Cara yang sederhana yang saya suka lakukan, yang lebih sederhana dari jurus simulasi 2 menit adalah, Pak, Bapak punya saudara nggak Pak? Punya, saya tulis saudara. Bapak punya om atau tante yang tinggal di sekitar sini? Ada, om, tante. Bapak punya sepupu nggak Pak? Punya, tulis sepupu. Teman kantor punya Pak? Punya, teman kantor. Bapak punya teman sekolah Pak? Ada, tulis teman sekolah. Habis itu saya kembali lagi, Pak, saudara Bapak namanya siapa? Anwar, saya tulis Anwar. Desi, saya tulis Desi. Omnya siapa namanya? Om Herman, saya tulis Herman. Tantenya siapa namanya? Tante Lina, saya tulis. Ya, yang penting prospek keluarin daftar namanya. Kemudian daftar namanya juga jangan sembarangan daftar nama. Kita harus pastikan sponsoring up. Jangan daftar nama orang-orang yang bisa dia pengaruhi, yang levelnya di bawah dia. Kita harus selalu menggali daftar nama orang yang levelnya di atas kita, di atas prospek kita juga. Tujuannya apa? Supaya bisnis kita berkembang cepat. Sponsoring up itu artinya orang-orang yang secara finansial lebih bagus, secara ambisi lebih bagus, secara teman lebih banyak. Nah, itu namanya sponsoring up. Ya, nah kadang-kadang saya suka bilang sama orang itu, Pak, Bapak punya nggak teman yang pakai mobil, Pak? Kira-kira siapa aja? Cara yang sederhana. Pak, Bapak punya teman nggak yang lulusan sarjana, Pak? Siapa aja? Pak, Bapak punya teman yang manajer nggak? Bapak punya teman yang direktur nggak? Bapak punya teman yang pengusaha nggak? Bapak punya teman yang dokter nggak? Bapak kenal nggak Pak dengan RT di lingkungan Bapak? Bapak kenal dengan dosen Bapak? Gitu. Jadi itu yang namanya kita sponsoring up. Ya, keluarkan daftar nama level di atas orang itu.
Tujuannya apa? Sekali lagi supaya bisnis kita berkembang. Karena kita ingin mendapatkan orang-orang yang bagus. Bekerja ke dalam itu tujuannya menemukan orang yang tepat. Nah, orang yang tepat itu orang yang secara ambisi, finansial, teman lebih banyak, pengaruh lebih bagus, itu adalah orang-orang yang level A. Nah, oleh sebab itu harus secara sengaja kita gali keluar orang-orang yang levelnya di atas itu. Nah, jadi harus menguasai yang namanya menggali daftar nama, terutama sponsoring up. Nah, kemudian ini adalah teknik yang perlu Anda kuasai, yaitu startup, memulai orang baru. Banyak orang jalanin MLM cuma bisa presentasi, daftar nama, nggak pernah follow up. Nggak tahu apa yang namanya startup. Nggak kenal ada yang namanya form startup. Nah, Anda harus sangat akrab dengan form startup ini ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan kalau saya pergi follow up, saya lupa bawa form startup ini. Saya pulang loh, saya balik, saya ambil. Kenapa? Karena ini sangat penting. Ini bagian dari sistem yang mudah diduplikasi. Setiap saya startup orang, saya selalu pakai kertas ini. Ya, jadi ini namanya form startup. Sebagian besar dari Anda sudah punya form startup-nya ya. Kalau Anda sudah ikut training all about system dan lain sebagainya sudah ada. Bahkan di buku Freedom is Not Free di bab 30 juga sudah ada contoh dari startup seed. Nah, Anda bisa belajar di bab 30 dari buku Freedom is Not Free tentang startup. Apa sih yang kita lakukan di startup? Ini sudah ada di bab 30 dari buku Freedom is Not Free. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pelajari sekali lagi ya. Nah, ada 4 langkah startup. Langkah pertama, bangun impian. Langkah kedua, gali daftar nama dan book janji presentasi. Langkah kedua ini sangat penting. Langkah ketiga, phone session, langsung nelpon. Bukan hanya ngajari cara bikin janji, tapi Anda langsung nelpon daftar namanya, temennya prospek yang lagi di follow up, atau temennya member. Dan yang kemudian adalah promosi program edukasi, buku, dan pertemuan. Bagian 2 dan 3 itu bagian yang sangat penting di startup, yaitu menggali daftar nama dan membuat janji presentasi. Nah, ini kira-kira startup seed. Bagian ini yang namanya gali daftar nama, kemudian book janji presentasi. Nah, ini phone on tree, langsung ajarkan, dan langsung, bukan ajarin lagi. Kalau saya langsung nelpon, Pak, siapa teman Bapak yang bagus? Oke, ya Pak Robert ya. Oke, saya langsung nelpon Pak Robert. Halo Pak Robert. Salam kenal, Bapak belum kenal saya temannya Joni. Joni ada di sebelah saya. Sebentar, saya kasih ke Joni. Joni akan langsung bilang, Pak Robert, ini Pak Suprato, teman saya ada yang penting mau disampaikan. Sebentar ya, kasih ke saya. Udah, saya langsung lanjut bicara sama Robert. Saya langsung undang daftar namanya. Ya, saya buat janji langsung untuk saya bisa presentasi. Ya. Nah, ini adalah bagian startup yang di belakang. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah menggali daftar nama dan buat janji presentasi. Nah, kemudian time limit. Tanamkan dalam pikiran kita, teman-teman, kalau ada member baru yang bergabung, member baru ini usianya hanya 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu, dia nggak sponsori orang, dia berhenti. Jadi, Anda harus punya sense of urgency, perasaan mendesak untuk cepat-cepat bantu mereka, cepat-cepat startup mereka, supaya mereka bisa keluarkan daftar namanya untuk Anda presentasi, supaya mereka bisa sponsori orang. Karena dalam 2 minggu kalau mereka tidak sponsori orang, secara mental mereka sudah mati di bisnis ini. Ya, jadi itu tanamkan dalam pikiran kita. Jangan punya kebiasaan sponsori orang dibiarin. Startup, usia mereka di kepala kita ya cuma 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu mereka nggak sponsori orang, secara mental sudah mati. Sulit sekali Anda sudah bikin mereka untuk aktif lagi. Nah, itu sebabnya time limit bagi new member itu adalah dalam 3 hari Anda harus startup. Makanya kalau ada new member yang masuk, langsung bikin janji ketemu untuk startup. Ya, namanya follow up. Nah, di bagian follow up itu ada yang bagian yang namanya startup. Nah, di startup kita gali daftar nama dan buat janji. Ya, dan dalam 1 minggu dia harus sponsori orang. Karena kalau dia nggak sponsori orang, 2 minggu kemudian dia udah lewat. Nah, itu time limit. Anda harus ciptakan sense of urgency, ya, perasaan mendesak untuk cepat-cepat startup dan membantu mereka sponsori orang supaya tambah kedalaman. Kalau orang ini join dan dalam 2 minggu nggak nambah kedalaman, dia nggak sponsori orang, secara mental dia mati. Itu yang harus Anda tanamkan. Nah, sekarang saya sampai pada ilmu yang ditunggu-tunggu, yaitu ilmu memutar roda. Ini bagian yang sangat penting dari pekerjaan kita sebagai pembangun jaringan, apalagi menggali kedalaman. Ini namanya ilmu memutar roda. Nah, apa rodanya yang kita akan putar? Ya, apa rodanya? Nah, teman-teman
sudah tahu ya ilmu basic bahwa presentasi tujuannya adalah follow up dan follow up tujuannya presentasi. Ini yang namanya siklus presentasi dan follow up. Ya, sekali lagi ya, kalau Anda presentasi tujuannya adalah Anda bisa follow up orang yang Anda presentasi. Oke. Nah, pada waktu Anda follow up orang yang sudah dipresentasi itu, tujuan kita adalah Anda bisa presentasi temannya. Nah, waktu Anda presentasi temannya, selesainya tujuannya adalah Anda bisa follow up temannya. Anda follow up temannya tujuannya adalah bisa presentasi temannya lagi. Demikian seterusnya, siklusnya muter. Nah, follow up, Bapak Ibu, ini memang jadi kelemahan banyak orang. Banyak orang belajar cepat itu ya, daftar nama, buat janji, kemudian presentasi itu cepat. Nah, follow up itu butuh jam terbang. Nah, bagian terpenting dari follow up itu adalah yang namanya startup. Yang tadi saya berulang-ulang katakan ada form startup yang Anda bisa pakai. Ini bagian yang terpenting dari follow up. Nah, apa yang Anda kerjakan di startup? Ada dua hal yang paling penting, daftar nama dan buat janji. Jadi Anda ingat dulu ini ya, follow up itu Anda lakukan startup, dan di startup Anda gali daftar nama dan buat janji. Untuk apa? Untuk presentasi. Nanti ini lanjut lagi, membentuk sebuah siklus. Nah, siklus kerja, loop, ya puterannya, ini rodanya. Nah, siklus kerja kita atau roda kita yang akan kita putar itu dimulai dari daftar nama. Dari daftar nama, kita buat janji ketemu. Untuk apa? Untuk kita presentasi. Nah, setelah presentasi, kita lakukan follow up. Di follow up, kita kembali lakukan startup. Gali daftar nama lagi, buat janji lagi, presentasi lagi, balik lagi ke follow up, daftar nama lagi, buat janji lagi, presentasi lagi, follow up. Ini yang namanya roda yang kita putar, teman-teman, siklus kerja yang kita putar. Jadi kalau yang saya bilang ilmu memutar roda, itu memutar roda ini. Loopnya ini nggak boleh berhenti, Bapak Ibu akan muter terus. Dan sambil diputar, sambil menambah kedalaman. Oke? Kedalaman akan bertambah apabila kita memutar roda ini, siklus kerja ini, loop ini kita putar. Nggak boleh berhenti, Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjutkan simulasinya. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman, karena saya akan ajarkan langsung bagaimana cara memutar roda. Dimulai dari Anda. Apa yang Anda lakukan? Anda membuat daftar nama Anda ya. Anda buat, tulis daftar nama, lalu yang berikutnya adalah Anda buat janji. Dari daftar nama itu, Anda telepon, buat janji, misalkan si A ini di dalam daftar nama Anda. Anda telepon buat janji, lalu Anda presentasi. Join atau tidak, dia masuk ke dalaman 1 kan? Anda presentasi. Nah, setelah presentasi, kita masuk ke follow up. Nah, di follow up, Anda lakukan yang namanya startup, yaitu apa? Bikin daftar nama, gali daftar nama dari si A, lalu Anda bantu buat janji dengan temannya si A. Dari daftar nama si A ini, katakan dapat si B. Si B ini, Anda presentasi. Setelah presentasi, Anda follow up. Lalu, Anda di follow up, lakukan startup. Gali daftar nama si B, kemudian Anda bantu buat janji. Jadi Anda langsung telepon daftar nama si B, buat janji. Katakan Anda ketemu daftar namanya si C. Ya, daftar namanya si B ini, yaitu si C. Sama. Anda putar lagi ini, ya. Jadi ini Anda lihat ya, putar ya rodanya ya. Setelah daftar nama buat janji, kembali si C ini Anda presentasi. Nah, setelah selesai presentasi, Anda follow up si C. Dan Anda lakukan startup si C itu, buat daftar nama si C, kemudian Anda bantu si C buat janji untuk daftar namanya, dan seterusnya. Putar. Anda lihat, rodanya ini nggak berhenti, siklus kerjanya nggak berhenti. Dan ini tidak boleh berhenti. Karena kalau Anda berhenti, kedalamannya stop. Nah, kebanyakan orang itu cuma sukanya buat janji presentasi. Presentasi kalau join selesai udah. Nggak join juga udah selesai dia. Mereka tidak melakukan yang namanya follow up. Itu kelemahan kebanyakan orang. Bahkan 90% orang kelemahannya di bisnis MLM tidak melakukan follow up, apalagi startup. Jadi mereka cuma presentasi doang. Habis presentasi, join atau enggak ya? Join tidak di follow up, nggak join juga tidak di follow up. Itu kelemahan orang, mereka tidak lakukan follow up. Nah, coba bayangkan kalau follow up-nya kita hilangkan.
ini follow up dihilangkan. Apa yang terjadi? Semuanya hilang, betul nggak? Tidak ada kedalaman. Anda cuma dapat si A. Ya bayangkan loh, kalau Anda memutar roda ini nggak berhenti, walaupun si A nggak join, Anda dapat temennya si B belum mau join, tapi si B mau keluarin daftar namanya, dapat si C. Anda presentasi si C. Belakangan si C join, apa yang terjadi dengan A dan B? Bisa join. Jadi sekaligus Anda bisa sponsori 3 orang. Nah itulah gunanya memutar roda, teman-teman. Jadi di bisnis ini, teman-teman, yang paling penting itu Anda putar rodanya. Siklus kerjanya jangan berhenti. Daftar nama, buat janji, presentasi, follow up. Daftar nama, buat janji, presentasi, follow up. Putar aja terus. Kalau berhenti, stop kedalaman. Nah, roda ini, teman-teman, agak seret. Nggak licin-licin banget gitu ya. Anda putar, dan dia agak seret. Supaya licin, apa yang Anda lakukan? Dikasih pelumas kan? Kalau roda itu seret kan, kita kasih pelumas. Nah, di bisnis ini, siklus kerja kita yang seret itu nanti ada pelumasnya juga. Nanti saya akan jelaskan pelumasnya apa. Tapi, walaupun roda Anda kasih pelumas, Anda tetap harus putar rodanya. Tetap harus putar. Kalau Anda cuma kasih pelumas, Anda nggak putar rodanya, kira-kira rodanya bergerak nggak? Enggak kan? Jadi, bagian kita adalah putar rodanya. Nah, kalau agak seret, dikasih pelumas. Di bisnis kita ada pelumasnya nih Bapak Ibu, olinya supaya putarannya itu nggak seret. Nah pelumas ini apa? Buku yang dibaca, baik buku motivasi ataupun buku teknis supaya lancar putarannya ya. Video, audio, edukasi maupun motivasi, hadir di seminar, pertemuan bikin semangat, itu bikin pelumas itu supaya putarnya lebih lancar ya. Konsultasi, ketemu sama upline, dapat visi dari upline, semangat lagi. Nah ini semua olinya. Anda ikut seminar hari ini tuh bagian dari oli supaya roda Anda itu lebih ringan diputarnya. Tapi ingat teman-teman ya, jangan hanya pakai oli aja rodanya, tapi lupa diputar. Oke, banyak orang cuman hadir di seminar, konsultasi, dengerin video, audio, baca buku, tapi nggak pernah action. Ya, atau actionnya cuman presentasi aja, nggak pernah follow up. Padahal bagian penting itu adalah follow up, startup, gali daftar nama, buat janji, presentasi. Ya Anda nggak lakukan putarannya gitu ya. Kalau Anda nggak lakukan putarannya, bisnis Anda nggak kemana-mana teman-teman.